Oke, kita akan mulai materi yang saya akan sampaikan pada saat ini itu mengenai konsep belajar dan pembelajaran. Nah, konsep pembelajaran ini dan akan mengenai juga belajar. Nah, ini kita akan terlebih dahulu mengerti apa itu pengertian belajar menurut para ahli. Nah, menurut para ahli, belajar ini ada banyak artinya. Yaitu yang pertama, saya ambil cuma beberapa aja. Yang penting-pentingnya yang lebih mengena dalam hal belajar. Jadi ada 3. Yang pertama, Sardiman, tahun 2008, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkai kegiatan, misalnya membaca, menulis, dan sebagainya, serta belajar itu akan lebih baik jika si subjek mengalami dan melakukannya. Yang kedua, Skinner. Belajar adalah suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif, mengarah kepada kemajuan atau hal-hal positif. Yang ketiga, Rianto. Seseorang dikatakan belajar kalau dapat melakukan sesuatu cara latihan-latihan sehingga yang bersangkutan menjadi berubah. Nah, ada yang tahu apa itu belajar? Nah, belajar adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan berbagai perubahan yang dari tidak tahu menjadi tahu, tidak terampil menjadi terampil, sebagai hasil dari yang dilakukan atau dibiasakan sehingga kuat ingatan untuk belajar hal-hal baru. Sedangkan pembelajaran adalah proses aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik dan guru dalam ruang belajar. Nah, tujuan belajar itu untuk apa? Nah, kita akan di sini mengetahuinya bersama-sama. Yang pertama, untuk mengubah sikap. Artinya, membentuk sikap mental peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai yang menumbuhkan kesadaran diri. Untuk mengubah tingkah laku peserta didik dan seorang guru harus melakukan pendekatan kepada peserta didik dengan secara bijak dan disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, artinya peserta didik bisa belajar mandiri dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari orang tua, guru, dan sekolah, sehingga mampu mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan belajar di sekolah dengan baik. Karena kemampuan daya pikiran juga semakin kuat dan lebih baik. Nah, yang ketiga, menanamkan konsep dan keterampilan jasmani dan rohani. Nah, kalau ini artinya seorang pasti memiliki konsep hidup agar bisa melakukan sesuatu yang baru. Nah, begitu juga dengan peserta didik dan guru memiliki konsep dan keterampilan jasmani dan rohani. Kalau seperti keterampilan jasmani ini, itu peserta didik sekolah harus ada perlengkapan alat tulis dan baju yang rapi. Sedangkan rohani seperti menekankan nilai-nilai agama untuk kita seperti menghormati orang tua, berdoa, dan membaca buku Alkitab seperti saudara kita juga, saudara Muslim dikatakan membaca Al-Quran. Nah, kita akan ke ciri-ciri belajar. Ada 4. Yang pertama, adanya kemampuan perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan yang disebut kognitif, keterampilan psikomotorik, maupun nilai dan sikap afektif dalam kehidupan. Yang kedua, adanya perubahan yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebiasaan menjadi terbentuk dari perubahan tingkah laku terjadi karena adanya interaksi manusia di lingkungannya. Nah, yang ketiga, perubahan itu tidak secara sesaat saja, melainkan menetap dan dibiasakan untuk melakukan aktivitas. Nah, yang keempat, perubahan terjadi juga karena ada minat yang kuat untuk semakin banyak melakukan hal-hal yang baru. Nah, kita akan menggali ke jenis-jenis belajar. Berbagai manusia di dunia ini kan ada jenis-jenis belajarnya, supaya dia lebih gampang mempelajari hal-hal yang baru. Nah, seperti ada murid ya,
Yang digambar ini kita mengetahui bahwa dia seperti berbicara di depan dan terampil gitu ya. Nah, ada beberapa jenis belajar. Yang pertama, belajar menghafal. Yang kedua, belajar untuk aktif dalam berbicara, bercakap, berbicara. Yang ketiga, belajar memecahkan masalah dengan berbagai masalah, menggunakan berpikir secara logis dan rasional. Yang keempat, belajar pengetahuan untuk memperoleh pengertian informasi dan sebagainya. Dan ini sangat luas kalau mengenai informasi dari YouTube, dari segala mata pembelajaran yang lainnya, yang dari bentuk video, bentuk audio, bentuk teknologi untuk lebih memahami lagi informasi-informasi tentang belajar. Nah, yang kelima, belajar keterampilan dengan menggunakan gerak tubuh manusia membuat sesuatu hal yang baru. Ini sangat luar biasa ya. Nah, ini kita akan mengetahui juga apa sih prinsip-prinsip belajar itu. Semua orang kan punya prinsip masing-masing. Nah, kita punya prinsip untuk belajar ya anak-anak. Nah, yang pertama tuh perhatian dan motivasi. Ada yang terpusat perhatian pada pelajaran atau agar proses belajar tersebut akan semakin baik dan hasilnya akan semakin baik juga. Sedangkan motivasi merupakan salah satu dorongan yang kuat supaya dia termotivasi agar dapat menentukan keberhasilan belajar siswa dalam bidang ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan. Nah, yang kedua, keaktifan belajar. Apa sih keaktifan belajar ini? Ini dapat menunjukkan tujuan mendapatkan hasil dari belajar, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, terlibatnya langsung dalam belajar. Dengan terlibat langsung hal yang baru juga, supaya terbiasa dengan mencoba menjadikan siswa memiliki pengalaman dan tanggung jawab. Ini sangat luar biasa. Yang keempat, pengulangan belajar. Peserta didik yang mau diajar, dia akan selalu menyelesaikan belajarnya udah dari sekolah. Nah, kemudian dia akan mengulangi materinya lagi di yang diajarkan gurunya itu di rumah dan semakin memahami untuk dipraktikkan lagi. Yang kelima adalah tantangan. Nah, seseorang yang suka dengan tantangan itu sangat luar biasa dalam gairah dirinya untuk semangat lagi dalam hal belajar hal-hal yang baru. Nah, yang keenam, balikan dan penguatan. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda yang menonton dan teman-teman dan adik-adik dan para ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat dan terkasih. Inilah video singkat saya. Terima kasih.